Nanti juga mungkin kita mengundang khusus Kadin kan itu kan, dan kita menghimbau Pak Kadin ini bisa mengayomi kan dua kubu ini ya gitu kan, karena semuanya juga anak-anaknya beliau di Jawa Barat ini kan gitu. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Barat sukses menyelenggarakan musyawarah provinsi ke-8 di Kota Bandung. Acara ini menjadi momen penting bagi dunia usaha di Jawa Barat untuk menentukan arah organisasi ke depan serta memperkuat sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan kepentingan lainnya. Berlokasi di Kota Bandung, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Barat sukses menyelenggarakan musyawarah provinsi ke-8. Musprov ini diikuti 130 peserta resmi yang terdiri dari perwakilan 16 Kadin Kabupaten Kota serta delegasi dari berbagai asosiasi dan anggota luar biasa Kadin Jawa Barat. Ketua Steering Komite Muprov Barkah Hidayat mengatakan, pada Muprov ke-8 Kadin Jabar, Nizar Sungkar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat yang baru atas dorongan dari para peserta Musprov Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Siang hari ini Bandung, Sabtu 27 September 2025. Kami para pengusaha, mewakili para pengusaha yang merupakan kader Kadin Jawa Barat dan pendukung Kang Deddy Mulyadi dari sejak pencalonan Gubernur Jawa Barat, menghimpunkan diri dalam Gabungan Pengusaha Sunda atau GPS, menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada masyarakat luas terkait dualisme musyawarah provinsi Kadin Jawa Barat 24 September. Mana yang benar dan sesuai ADRT dan PO Kadin Jabar. Itu kami akan sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan media semua bisa menyampaikan pesan ini seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Manakala bocor informasi Muprov Kadin Jawa Barat ini diawali ya 18 September 2025, 3 hari sebelum pelaksanaan, dengan kepastian tempat di Hotel Mercure Karawang, ke-15 Kadinda, Kadinda itu Kadin daerah ya, kota kabupaten, yang tidak mendapat undangan maraknya. Kemudian menggeruduk mengerahkan Indonesia pada 17 September di Kuningan, Jakarta, dan menekan habis Kadin Indonesia pusat agar membatalkan musyawarah provinsi 18 September yang sama sekali tidak sesuai ADRT dan peraturan organisasi Kadin. Kemudian terjadilah kesepakatan 17 September antara Kadin Indonesia bersama 15 Kadinda untuk pembatalan Muprov 18 September. Dan kesepakatan itu mengakui peserta Muprov yang sah adalah SK-nya Cucu Sutara dan SK Caretaker Agung Suryama. Skenario busuk mengadakan Muprov 18 September ini tidak lepas dari rekayasa AFR. Apapun alibi dan alasannya, baliho dan backdrop acara Muprov 18 September 2025 di Hotel Mercure Karawang yang dibongkar menjadi bukti nyata pengkhianatan terhadap ADRT dan PO Kadin yang melaksanakan Muprov secara misterius, dadakan, tanpa tahapan yang benar, dan berlipat. Pasca batalnya Muprov 18 September, tiba-tiba terbit pengumuman Muprov 24 September 2025 dengan penjelasan dari penyelenggara Muprov bahwa proses tahapan-tahapan Muprov sudah beres dilaksanakan terhitung dari sejak Muprov Maret 2025 di Trans Hotel Bandung, sehingga tinggal waktu pelaksananya saja.
Pengunduran pelaksanaan Muprok pada bulan Maret tersebut kita melawan lupa nih ya, terindikasi terjadinya pengerahan ratusan preman berpakaian hitam-hitam oleh AFRCS untuk menggagalkan Muprok. Jejak digital tersimpan rapi hingga terjadi pengusiran peserta Muprok oleh para preman tersebut. Dan dalam Muprok 24 September yang diumumkan ini, kemudian muncullah calon ketua Kadin Jabar AFR yang tanpa melalui mekanisme adanya TPO dan tahapan pencalonan yang benar. Sekurang-kurangnya menurut aturan memerlukan waktu 40 hari dengan rincian sebagai berikut. 1. 10 hari asistensi atau persiapan Muprok. Yang kedua, pengumuman terbuka penetapan hari H dan tanggal Muprok serta tempatnya, dan itu kan itu H-30, bukan malah H-1. Tempat belum jelas gitu kan, termasuk pendaftaran calon ketua umum dan acara konferensi seleksi anggota luar biasa ya, LB, yang berjumlah 20% dari jumlah peserta Kadinda kota kabupaten. Yang ketiga, H-7 hari adalah penutupan pendaftaran calon ketua umum Kadin Jabar. Itu penutupannya aja H-7 hari. Ini H-1 hari baru keluar calon sama calon. Maka itu sesuai dengan ADRT yang jelas ya, jauh kan gitu kan dari ADRT. Dari aturan ini jelas ya, dari aturan ini saja sudah jelas. Kejalangan Muprok 24 September sangat ekstrim dan keluar dari norma aturan ADRT dan peraturan organisasi atau PO hingga terbitnya undangan Muprok 24 September tersebut yang tempatnya hingga H-1 belum dipastikan alias goib, sehingga hal ini membuat keresahan pada hampir seluruh Kadin daerah kota kabupaten dan anggota luar biasa Kadin yang sah sebagai peserta Muprok, yang kemudian mengadukan kepada Zulkifli Adam selaku ketua organizing komite ya, atau pelaksana, yang ternyata sama-sama dikelabui oleh penyelenggara ya, dan tidak mengetahui tempat Muprok di mana pada tanggal 24 September. Dan kemudian mereka selanjutnya mengadukan pula kepada Pak Agung Suryamal selaku ketua Caretaker Kadin Jabar, yang hingga saat ini masih diakui keabsahannya oleh seluruh Kadinda kota kabupaten dan ALB. Karena pergantian ketua Caretaker ini juga sama goib ya, hanya diperlihatkan saja, tidak disebarluaskan Pak ya. Menurut kabar Pak Agung ini diganti ketua Caretaker itu oleh Pak Topan kan gitu. Tapi hingga saat ini surat pergantiannya sendiri tidak ada ya. Gitu ya, hanya konon kabarnya katanya gitu kan diperlihatkan suratnya kepada Pak Agung Suryamal kan gitu ya. Nah, Agung Suryamal menyikapi pengaduan tersebut, mengambil inisiatif untuk melakukan konsolidasi Kadin Jabar di Hotel Priangar Kota Bandung. Dan selanjutnya para peserta konsolidasi bereaksi keras ya, menuntut forum menjadi Muprok karena sudah memenuhi forum dengan kehadiran 17 Kadinda dan 13 anggota luar biasa yang sah menjadi peserta Muprok 24 September 2025. Dari situlah sehingga terjadi dualisme Muprok Kadin Jabar pada tanggal 24 September tersebut gitu ya. Dan ternyata Muprok goib itu dilaksanakan di Bogor ya, baru diketahui pada hari hanya Pak ya. Tempatnya di Bogor itu di hotel apa itu ya. Saya juga info hotelnya kalau tidak salah hotel apa itu ya. Tapi yang jelas di Bogor lah kan gitu ya. Dan Muprok reaksi terhadap penyaluran Muprok goib dilaksanakan di Hotel Priangar
Kota Bandung. Kalau itu saya sendiri mengikuti Pak. Kalau yang di Bogor kita nggak tahu data apa ya. Jelas di Bogor. Dan terpilihlah secara aklamasi dari kedua Muprov tersebut. Muprov di Bogor memilih Almer Faik Rusdi atau AFR, dan Muprov di Bandung memilih Haji Nizar Sungkar selaku Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Dan Muprov Kadin Jabar 8 selain dibuka Pak Agung Suryama ya, yang di Perangkat Kota Bandung ini, dihadiri pula pengurus Kadin Indonesia yaitu Pak Ali Said dan Pak Chandra. Kemudian pada tanggal 25 September, sehari setelah terjadinya dualisme Muprov ya, 25 September 2025, terjadi hal yang tidak patut lagi yang indikasinya dilakukan oleh AFRCS ya, di mana mengangkut dan membersihkan semua karangan bunga ucapan selamat sekitar ada 30 lebih karangan bunga ya, kepada Pak Nizar Sungkar ini ucapan selamatnya ya, itu semuanya raib hilang ya. Yang kemudian ya karangan bunga ucapan selamat itu diganti dengan ucapan AFR, itu menurut kabar diangkut pakai truk katanya ya. Bayang ini radikal banget. Padahal kantor Kadin Jabar masih status quo, dikuasai Kadin Indonesia Pak ya, bukan kantornya AFRCS, sehingga tidak ada haknya untuk mengangkut dan membersihkan karangan bunga ucapan selamat kepada Nizar Sungkar. Tumpukin aja seling bagus tuh, benar nggak? Ini malah afer gitu kan ya, afer gitu kan. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya yang mengirim ucapan selamat kepada Pak Nizar Sungkar tersebut ya. Karena karangan bunganya langsung hilang ya, dan itu juga ini Pak Nizar Sungkar ini memenuhi syarat ya dan tepat menjadi Ketua Umum Kadin Jawa Barat, karena dia itu mantan Ketua Kadin Kerawang, Dewan Pertimbangan Kadin Kerawang, dan beberapa periode menjadi pengurus Kadin Kerawang. Karena ada syarat ya, prasyarat menjadi calon Ketua Umum Kadin Jawa Barat itu kalau jadi Ketua Kadin Kota Kabupaten itu harus satu periode dulu Pak penuh 5 tahun gitu kan, baru bisa nyalon gitu ya, nyalon untuk Kadin provinsi ya. Kalau Pak Nizar Sungkar ini memenuhi syarat ya. Kemudian Nizar itu, ini catatan khusus ya, adalah pendukung setianya ya Pak Nindya Bakri dari sejak terjadinya Munaslup Kadin di Jakarta kayak gitu. Jadi Pak Nizar ini dengan kesetiaannya sudah menjalankan moto Kadin ya, tabah, jujur, dan setia gitu. Sementara Almer ya, menurut penilaian kami dari GPS ya, tidak memenuhi syarat dan tidak layak menjadi Ketua Umum Kadin Jabar berdasarkan hal-hal sebagai berikut nih. Masyarakat harus tahu nih dunia usaha kan gitu kan. 1. Pelanggaran berat organisasi terjadi manakala Almer mendukung Arsyad Rashid sebagaimana diketahui Kadindo ya, Kadin Indonesia Pusat ini terjadi dualisme pasca Munaslup ya, sebelum dipersatukan oleh Pak Prabowo dalam Munaslup konsolidasi ya. Itu terjadi dualisme dulu ya. Ada kadinnya Pak Arsyad Rashid, ada kadinnya Pak Nindya Bakri ya kan gitu. Almer ya ketika itu dengan sporadis ya, tanpa etika menuduh dan menghujat Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakri hasil Munaslup sebagai kadin ilegal, bahkan mengadukan Anindya Bakri ke pengadilan ya gitu. Perbuatan Almer itu sampai seperti itu. Pelanggaran berat ini sama saja dengan membakar bendera Pantaka Kadin, karena Ketua Umum Kadin Indonesia bagi semua anggota adalah simbol dan marwah Kadin gitu ya. Ini kita menilainya itu pelanggaran sangat berat gitu, ya, dan tidak bisa menjadi Ketua Kadin Jawa Barat. 2.
Ini kejadian nih, ada buktinya. Tidak membayar gaji 8 karyawan pada saat menguasai kantor Kadin Jabar. Gitu. Dan tidak membayar hutang pelaksanaan muprok ilegal 15 Oktober 2025 sekira 500 juta lebih. Ada bukti-buktinya ya. Kita bukan hoax ini kan, ada buktinya kan gitu. 3. Nilai kita ini jangankan menjadi ketua umum Kadin Jabar, jadi calon pun Almer tidak memenuhi syarat karena berdasarkan peraturan organisasi nomor 282 dan 283 yang bersangkutan baru menjabat sebagai ketua Kadin Kota Bogor selama 3 tahun dan belum menyelesaikan 1 periode penuh. Itu aturannya ya, untuk mencalonkan itu harus 5 tahun 1 periode penuh. Kalau 3 tahun nih nggak boleh ya, sesuai aturan. Selain itu jabatannya sudah di caretaker sehingga mutlak Almer ini tidak bisa menjadi calon ketua umum Kadin Jabar, apalagi dipilih itu kan menjadi ketua umum Kadin Jabar. Demikian banyak sekali kelemahan secara organisasi dan pribadi dari Almer selalu selaku ketua umum Kadin Jabar versi Muprok Bogor dan patut didiskualifikasi ya, didiskualifikasi oleh Kadin Indonesia karena jika dipaksakan akan berdampak gugatan hukum kepada Kadin Indonesia dan akan memicu ya, terjadinya munaslup kembali karena Kadin Indonesia itu sudah barang tentu dianggap tidak bisa menjalankan ADRT dan PO Kadin. Itu ya, jadi himbauan kami lebih baik ya Kadin Indonesia itu tinggal menetapkan ya SK bagi ketua umum Nizar Sungkar hasil Muprok Bandung ya, yang sangat baik dan tidak bermasalah gitu ya. Demikianlah pandangan JPS dalam menyikapi dualisme Kadin Jabar ini sehingga bisa dijadikan patokan berpikir ya bagi pihak-pihak terkait siapapun yang berkepentingan terhadap Kadin Jabar yang sesuai ya tentunya dengan ADRT dan peraturan organisasi Kadin. Dan saya ingatkan kembali bahwa Kadin ini adalah organisasi yang paling kuat di Indonesia ya. Tidak ada organisasi sekuat Kadin karena didirikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan ADRT-nya itu Kepres ya. Gitu ya. Tidak ada organisasi yang ADRT-nya Kepres ya. Paling-paling cuman sekedar izin dari Menkumham kan itu kan. Tapi kalau Kadin cuma satu-satunya organisasi yang ADRT-nya Kepres. Jadi sama sekali tidak boleh ya main-main dan melanggar ya ADRT dan peraturan organisasi dari Kadin ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyangkut pola dan strategi para pengusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman dari media silakan kalau mau ada yang mempertanyakan apapun ya bisa jawab ya. Sebelumnya saya minum kopi dulu ya. Pak, jadi setelah konferensi hari ini apa langkah yang akan diambil oleh BPS untuk mendapatkan legalitas atau SK dari Kadin? Ya, kalau GPS sendiri kan ini para pengusaha yang mendukung Kang Deddy Mulyadi menginputkan dalam GPS. Tentunya yang berhak untuk secara formalistik itu adalah para pengurus Kadin sendiri ya. Saya sendiri ini di Kadin sebagai senior ya, senior Kadin Jawa Barat ya, dan teman-teman JPS juga sama semuanya kader Kadin Jawa Barat ya kan gitu ya. Jadi sekali lagi yang bertindak nanti tentu saja para kandidat dan anggota luar biasa ya, para pendukung Pak Nizar Sungkar ini yang melaksanakan muprok di Pianger Kota Bandung itu akan segera ya untuk melakukan konsolidasi ya agar
menyampaikan ya hasil-hasil dari Pak Muprov ya ke Kadin Indonesia kan untuk segera di DSK-kan ya gitu. Mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang secepat-cepatnya, karena kan supaya cepat beres masalahnya. Begitulah kira-kira. Dan kita yakin ya kalau Pak Nizar Sungkar yang di SK-kan ini tidak bermasalah Pak, kan itu kan. Tapi kalau Almer yang ditetapkan, wah itu panjang cerita tuh, panjang urusannya, nggak akan beres-beres itu. Ya. Karena ya ini banyak sekali kelemahannya. Kita ini dalam rangka menyampaikan himbauan ya, termasuk kepada Kadin Indonesia sendiri ya, supaya betul-betul secara saksama mengikuti ya aturan ya anggaran dasar rumah tangga, peraturan organisasi Kadin. Demikian mungkin Pak. Kalau itu ada batas waktu dari GPS pada Kadin, kapan itu bukan harus? Oh itu kita sih berharapnya ya kalau sudah beres Muprov ini kan gitu ya. Sebulan beres itu ya gitu. Kita ini dalam rangka menghimbau lah ke Kadin ya, karena kan ini berpengaruh terhadap dunia usaha nih ya. Kadin ini anggotanya saja kan anggota luar biasanya asosiasi-asosiasi pengusaha ya, GAPESI, GAPEKNAS ya, PHRI, Indo, pokoknya semua asosiasi pengusaha itu kan anggota luar biasa Kadin gitu ya. Ini kan sangat berpengaruh ya. Terus juga untuk kerjasama dengan pemerintah kan gitu. Kalau ini terus berlarut lama gitu kan, ngambang terus ya, pro kontra terus kan ini sangat berpengaruh ya, kontraproduktif jadinya terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat gitu ya. Konflik ini sangat berpengaruh gitu mungkin ya. Ini Pak, kan ada kasus kalangan rumah dibuang gitu ya. Itu kan udah bentuknya pelanggaran KUHP ya Pak. Ada langkah-langkah dari pemilik yang mempunyai hak suara dari Kadin itu, Kadinda mau melaporkan ke pihak polisian. Terus ketika yang kedua pertanyaannya terkait pencalonan itu kan kemarin kan ada calonnya Ibu Masuro sama satu lagi Pak, siapa satu lagi? Ibu Sinta sama Ibu Masuro. Nah ini tiba-tiba kok Pak bizar gitu. Apa ada 3 calon yang di Rianer apa gimana? Terus yang di Bogor info-infonya calonnya berapa tuh? Apa calon tunggal apa gimana? Ya kita jelasin ya. Yang pertama dulu mengenai karangan bunga itu yang jadi korban kan yang mengirim. Mungkin sekarang yang mengirim yang merasa dirugikan gitu kan, bisa saja itu melaporkan ya, pada kepolisian kan gitu. Nah tapi sejauh ini saya belum mengetahui ya gitu. Yang jelas itu yang ngirim itu ada 30 lebih tuh selamat. Nah diangkut pakai truk itu tanpa sepengetahuan kan gitu kan. Ya. Itu benar-benar tuh sebelumnya jadi nama file gitu ya, buruknya indikasi dari Almer CS ini kan, AFR CS ini kan. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kami sih tidak punya kapasitas ya, karena bukan korban kan gitu ya. Tapi yang ngirim bunga itu adalah korban sebetulnya ya. Nah terus yang kedua mengenai calon Ibu Sinta sama Ibu Masuro ya. Itu Ibu Sinta dan Ibu Masuro tuh entah bagaimana ceritanya kan itu ya, karena dia mengikuti Muprov di Bogor ya padahal keduanya ini ya adalah ya calon resmi gitu ya. Almer itu justru yang tidak bukan calon gitu kan ya. Nah akhirnya yang terlihat Ibu Masuro sama
Ibu Sita ini mendukung Almer dan ikut turut serta mengaklamasikan Almer jadi ketua. Apakah mendapat tekanan atau bagaimana kita nggak tahu ya. Itu kan alam goib semua kan gitu kan. Indikasinya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kita kan Kadin yang dikelabui ini kecewa nih ya dengan kondisi yang ada kan gitu. Akhirnya kita juga mayoritas kan Kadinnya sah adalah SK Pak Cucu Sutara dan SK Caretaker Pak Suryama yang sudah quorum gitu kan. Ya kita juga berhak mengadakan muprok. Tapi kalau kita kan sebelumnya hanya aksi reaksi sebetulnya, reaksi yang mereka mengelabui dan segala macam. Kalau kita juga punya integritas ya, punya suara ya gitu kan. Ya sangat wajar kalau kita bereaksi untuk mengadakan muprok mendampingi muprok yang keluar dari jalur ADRT dan peraturan organisasi ini gitu. Ya seperti itu. Pak yang di Prianger ya calonnya satu. Yang di Prianger kita akhirnya tidak ada calon lain. Kesepakatan itu. Oh ya, karena kita melihat bahwa Pak Nizar itu paling kuat gitu ya, yang bisa memimpin Kadin Jawa Barat, dan kita juga berharap dengan kepemimpinan Pak Nizar ini bisa mempersatukan Kadin yang pecah ini gitu kan. Ya. Maka kita dorong Pak Nizar Soekar ini gitu kan, dan semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat gitu ya. Semuanya bulat mengaklamasikan Pak Nizar Soekar, dan kita mencari calon tetap yang memenuhi syarat gitu. Nah, yang paling krusial di Kadin itu ada aturan ya, keputusan 282/283 peraturan organisasi itu yang menjadi calon ketua umum Kadin provinsi itu minimal harus ya jadi ketua Kadin kota kabupaten 1 periode. Nah kalau Pak Nizar Soekar udah senior beberapa periode gitu kan, itu udah sangat dikenal, bahkan bukan sekedar Kadin Jawa Barat saja, di Kadin Indonesia juga sangat dikenal Pak Nizar Soekar ini gitu. Jadi aklamasi Pak. Aklamasi. Kita mencari calon yang terbaik gitu kan. Jadi kalau di sana kan ya dipaksakan bener gitu. Almer itu kan baru 3 tahun jadi ketua Kadin kabupaten itu kan gitu ya. Belum saatnya sebelum bikin, makanya sekarang kacau balau begini ya. Kadin kan hanya maksain yang tidak sesuai gitu kan, itu mungkin. Kalau masalah pembakaran pataka itu kan masuk kriminal itu kan masalah. Itu nggak ada pembakaran pataka. Kan di sini, jadi pembakaran pataka. Jadi itu tahun sebelumnya. Jadi gini, saya ulangi ya. Jadi ketika Almer itu menghujat ya, Kadin hasil Munaslup Panitia Bakri ya, ilegal, gitu kan, tidak sah dan seterusnya. Terus kemudian mengadukan ya, Bapak Nindya Bakri Ketum Kadin Indonesia ke pengadilan, gitu kan, gitu. Pada saat itu seperti itu terjadi. Ini ada ininya, data konkretnya. Nah, Ketua Umum Kadin Indonesia itu kalau dipersamakan sebagai simbol marwahnya Kadin, ya kalau diibaratkan gitu kan, sama, ya, gitu dengan seseorang itu membakar pataka Kadin gitu kan, jadi semuanya pasti marah anggota Kadin itu, ya, dan itu sangat membekas gitu loh, ya. Tidak bisa bilang begitu saja, ya. Misalkan taruhlah ya Pak Nindya Bakri memaafkan, ya bukan Nindya Bakri pribadi kan, ini sudah menyangkut jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia, sama dengan bendera. Ketua Umum Kadin Indonesia dengan bendera itu simbolnya organisasi gitu loh, seperti itu, supaya masyarakat jelas bagaimana sakit hatinya gitu kan, ya. Manakala ada orang-orang yang ya menghina gitu kan, menghujat, bahkan mengadukan ke pengadilan. Ini bagi kami ini adalah pelanggaran berat. Gak bisa yang namanya
Saudara Almen, kenapa berbuat seperti itu? Harusnya di bawah tenang-tenang aja, yang bertarung di atas kok yang di bawah ribut, benar nggak? Itu kan overdosis gitu, ingin dipercaya sama Pak Hasan Rashid mungkin kan, tapi kan nggak benar. Ya, gitulah kira-kira ya pandangan kami ini. Ya. Ada yang lain lagi, silakan. Pas apakah nanti BPS ya akan membuka ruang untuk antara pihak AFR dan Panitia Suka mediasi gitu untuk rekonsiliasi soal ini? Ya. Nanti akan dibawa jalur hukum dua kubu ini gitu. Ya kalau GPS kan bukan kapasitasnya ya. GPS ini kan kader Kadin Jabar, mengamati terus kan itu kan, sehingga sekarang dari hasil pengamatan ini menilai gitu supaya masyarakat mengetahui kan detailnya, itu saja ya. Kalau yang mediasi apa selama itu mah tugas Kadin Indonesia itu mah ya, untuk supaya bisa segera beres ya gitu kan, seperti gitu ya. Ya. Ada yang lain Bapak? Terlambat. Oh iya siap. Kan sebagai IPS sebagai pengamat ya, mengamati nggak siapa orang di balik layar orang tua yang berani melakukan hal seperti itu? Saya sendiri saya tidak bisa menduga-duga ya. Tapi mungkin indikasinya ya, karena dia itu pendukung beratnya Hasan Rashid gitu ya dari awal ya, siapa lagi gitu kan gitu ya, indikasi ya gitu ya. Kan kita cuma ini ya, cuma menilai aja apakah itu ini ya. Yang jelas dengan Hasan Rashid dari awal memang sudah sangat dekat sekali kan gitu kan. Cuma kesininya kita berharap Panitia Bakti ini bersikap tegas lah kan gitu ya. Masa terhadap pendukung setianya sendiri kan, nggak benar nggak gitu kan. Ya kan lucu juga ya. Kalau misalkan kalau pendukung ya banyak nih, ada yang berkhianat ya 1, 2 gitu kan, biasalah. Terus sekarang ketua umum terhadap para pendukungnya juga kan nggak boleh ya. Harus tetap solid kan gitu ya, nggak boleh berkhianat ya. Saya ini cuman saya ini aja mengingatkan aja yang baik ya gitu ya. Karena ini udah betul-betul membuat emosi semua, membuat emosi dia sampai seperti ini. Ngeri Pak, Bapak bayangin bikin acara pernikahan ya, cuman tanggalnya saja, nanti tempat menyusul. Makanya saya istilahin ini memprov goib nih. Baru hari ketahuan tempatnya. Enggak lah mungkin ya. Satu lagi Pak. Apa satu lagi siap? BPS itu mengamati ya ada partai, ada organisasi itu diobok-obok menjadi dualisme, itu kan seperti apa menurut BPS? Oh ini melebar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya yang jelas kan kita ini negara demokrasi ya. Sudah jelas lah. Kita bebas ya. Bebasnya untuk berpendapat itu, berpendapat ini. Tapi kalau kita cerdas, gitu kan, menarik benang merah, kan, gitu kan, kita kan ada mekanisme hukum Pak yang bisa mengatur ya koridor dari perbedaan dualisme ini. Ya. Itu ada ADRT, kan gitu kan. Kalau di dalamnya lagi ada mekanisme hukum mengenai melalui PT UN, terus juga mengenai melalui perdata, bahkan pidana, kan gitu. Nah itu wasitnya di situ Pak. Jadi kita bebas-bebas saja, mau berpendapat pendapat atau salah, teman hati-hati kan gitu kan. Kalau misalkan salah gitu kan, nanti kan tetap bakal ada vonis sebetulnya. Ya. Ada konsekuensi logis, ya. Gitu. Yang salah itu ya tetap salah, benar tetap benar. Siapa yang paling terakhir ketuk palunya hakim kan itu, hakim nggak bisa diinkrah mengikat gitu. Tapi sebelum itu terjadi ya kita yang terbaik penyelesaian politisnya kan secara organisasi kan gitu kan, sesuai dengan adat ketimuran gitu kan. Terus kita harus membangun jiwa kesatria Pak. Masa pengusaha bener nggak ya organisasi terhormat ya main preman lucu gitu ya,
main angkut tuh, angkut kan lucu sebenarnya, benar nggak? Seperti itulah. Ya. Nah, makanya kita di wilayah aturan gitu kan. Ya kita jalanin aja saya aturan kan itu kan RT dan PO. Demikian. Ini pada poin nomor 3 nih yang terakhir itu soal ALM. Kenapa bisa akhirnya dicalonkan dan menjadi? Padahal dia hanya baru menjabat sebagai ketua kadin 3 tahun. Gitu. Nah ini kan orang bisa menilai apakah ini ada sesuatu yang extraordinary sehingga mungkin di pikiran DPS apakah ini kita sudah masuk pada zamannya misalnya untuk Wapres misalnya kok bisa ada MK kita aktif misalnya keputusan apakah ini kan sudah terlihat tuh 3 tahun padahal batas terakhir batas minimalnya itu 5 tahun kan Betul. ini anak SD juga kan sudah bisa melihat ada sesuatu yang terjangkau begitu. Betul. GPS ini ini ada model-model seperti keputusan pilihan di atas itulah. Ya. Misalnya Gibran dan sebagainya. Ya, kita fokus di Kadin saja gitu kan. Tapi yang jelas ini memang melanggar aturan, ya. Sangat melanggar aturan, kan itu ya. Nah, jadi mungkin mereka itu polanya kenapa ya tanda kutip ya indikasinya kan gitu kan biar tekorak salah kesor kayaknya nih kan gitu kan jadi dulu masalah belakangan gitu ya makanya semuanya dihalalkan cara gitu berat kata Machiavelli lah ya menghalalkan segala cara untuk jadi ketua umum Kadin Jawa Barat kan ini nggak benar Pak betul nggak benar dan harus dikritisi gitu kan ya nah jadi nanti kita berharap kan gitu kan Kadin Indonesia bisa melihat semua ini bijak. Sebetulnya sih ketika Kadin Indonesia menetapkan Panizat Sukar ya udah beres itu urusan akan ada apa-apanya kan gitu kan beres karena sesuai Pak. Tapi makanya di sini saya beri judul siapa yang benar nih dari dualisme ini kan gitu kan. Nah tapi kalau tetepin aman waduh celaka. Pasti buntutnya panjang dan mungkin bisa menyulut ya, karena kan Jawa Barat ini berpengaruh terhadap provinsi-provinsi lain gitu kan bisa menyulut itu ya. Bisa munaslup kembali Pak ya. Karena dianggap Kadin Indonesia tidak bisa menjalankan ADRT dan PO memaksakan enak gitu kan gitu seperti itulah ya konsekuensi logisnya gitu. Kasus Kadin ini kan digugat-gugat ini sudah tiap periode ya ada ya. Apa enggak kita membuat sebagai pengusaha yang tempat berhimpunnya Kadin kita membuat majelis agung atau majelis koleksi gitu supaya orang-orang seperti ini udah bisa diskualifikasi ketika manggung gitu. Ya, jadi bisa sesuai masukan Kadin membuat majelis hukumnya tersendiri. Majelis hukumnya tersendiri. Bisa di internal bisa aja. Ya. Cuma kan itu nanti kan eratnya dengan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau perubahan anggaran dasar dan rumah tangga itu melalui Munas nantinya. Munas nanti di hasil perubahan itu disahkan jadi kepres ya oleh presiden jadi itulah kira-kira bisa aja ada niatan yang bisa dilakukan supaya nggak ke sini terus tiap periode ya sebetulnya ini juga dualisme di Jawa Barat imbas dari dualisme pusat kemarin tapi kan tahun sebelumnya periode sebelumnya PRI juga kan begitu sebetulnya waktu Pak Cucu Sutara aman terkendali itu ya tapi kan PRI-nya keras juga dulu sampai usul gedung itu juga kan repot sebelum Pak Cucu Sutara itu bentrok habis ya itu juga saya tuh di situ ada masalahnya kan masalah harga sudara ya Tata PRI bukan dari Tata harga sudara sekarang masih dihukum ya karena melakukan ya kesalahan
pidana kan, korupsi ya, gitu. Itulah kira-kira ya. Jadi bukan masalahnya di organisasi sih, tapi itu mah memang ada problem ya. Terus satu lagi kaitan ini, kan di kemarin tuh di Musprov di Bogor Pak Deddy Mulyadi hadir tuh, dijebak itu ya istilahnya. Nah, apakah nanti kita juga mau ngadain mau manggil dia supaya datang apa kemana? Kok Pak Deddy bisa dicolongan gitu? Ya, ini himbauan khusus nih dari kami nih ya, pendukung beratnya Kang Deddy Mulyadi juga kan gitu. Jadi Kang Deddy kita pahami kalau diundang datang ya baiklah kan gitu. Ya. Kami kan memang mendadak kalau di Pianger Kota Bandung ya. Jadi tidak undang siapapun gitu kan, gitu ya. Tapi nanti mungkin setelah ini kami juga dari dari yang mengikuti ya ngobrol Hotel Pianger Bandung ini dengan pimpinannya Pak Rijal Zulkar, nanti juga mungkin kita mengundang khusus Kang Deddy kan gitu kan, dan kita menghimbau Pak Kadem ini bisa mengayomi kan dua kubu ini ya gitu kan, karena semuanya juga anak-anaknya beliau di Jawa Barat ini kan gitu ya. Itu saja mungkin kan gitu ya. Jadi bukan yang blunder ya jatuhnya ya? Oh enggak, dia beliau hadir diundang ya wajar-wajar saja kan gitu ya. Dan terus nanti juga kan tentunya harus mengayomi lah semua pihak kan gitu. Tapi kalau penyelesaian masalah kepemimpinan di Kadin Jawa Barat ini kan ada aturan khusus, ada ART, ada RT, ada Kepres, nggak bisa diatur oleh siapapun, tapi ada AD, ART dan peraturan organisasi. Bahkan kalau ya taruhlah misalkan Ketua Umum Kadin Indonesia memaksakan, terus digugat ya di pengadilan, terus Ketua Umumnya kalah, kan malu, ya, benar nggak? Ya, kenapa? Karena pendiriannya oleh undang-undang ada RT-nya Kepres, pasti si hakim itu ya patokannya benar-benar ya adalah ADRT Kadin dan peraturan organisasi Kadin itu ya. Kalau ketua umum juga amanahnya kan menjalankan ADRT dan PO gitu loh, jadi bisa kalah gitu kan. Nah itu kan malu. Lebih baik dari sekarang Kadin Indonesia waspada yang terbaik saja menurut saya. Kan gitu. Oke Pak. Ya, masih. Hati baca jiwa